Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Maulani dengan NIM 212410103058 dari kelas Sistem Basis Data F Prodi Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tugas praktikum Sistem Basis Data, yaitu Select dan Order By. Langsung saja pada soal yang pertama. Di sini kita disuruh untuk tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Untuk menampilkan, langsung saja kita select from tabel suppliers. Kalau sudah, tinggal kita execute. Nah, ini merupakan tampilan dari semua daftar suppliers yang ada pada tabel suppliers. Yang kedua, kita disuruh untuk tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Select from customer. Kalau sudah, kita execute lagi. Nah, ini merupakan tampilan dari daftar semua customer yang ada pada tabel customer. Kita lanjut pada soal berikutnya. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Ini kita pakai select. Yang pertama itu ada produk ID. Produk ID. Nah, nama produk berarti dia itu product name. Setelah itu ada harga, berarti harga itu unit price. Selanjutnya ada stok dari tabel produk, berarti itu unit in stock. From tabel produk. Kita execute. Nah, ini merupakan tampilan dari produk ID, lalu ada product name-nya, unit price, dan juga unit in stock-nya. Lanjut ke soal berikutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. From-nya kita ganti dulu jadi suppliers. Untuk select-nya, jadi yang pertama itu ada supplier ID. Untuk perusahaan sendiri berarti dia itu company name. Setelah itu untuk asal negaranya dia itu country. Dan kontak personnya itu phone. Kalau sudah kita execute. Oh maaf, ini ada typo. Nah, ini tampilannya. Jadi yang pertama ada supplier ID-nya, lalu ada company name-nya, ada country, dan nomor telepon supplier. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod sesuai nama kolom asli, harga, dan stok barang dari tabel produk. Oke. Jadi yang pertama di sini kita select dulu. Select produk ID, setelah itu nama produk berarti untuk nama kolomnya kita disuruh mengganti menjadi ID prod. Jadi kita pakai as ID prod, selanjutnya di sini untuk nama produk sesuai nama kolom asli berarti product name, lalu untuk unit serta stok semua unit in price, unit price itu harga ya, unit price as harga. Setelah itu ada units in stock.
units in stock, as stok barang, from product. Nah, kalau sudah kita execute, nah ini merupakan tampilan dari yang pertama itu ada di ID product. Kita disuruh mengganti nama kolomnya menjadi ID prod, lalu ada product name, harga, dan stok barangnya. Soal selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan asal negara, serta kontak personnya. Jadi di sini prompt-nya kita ganti dulu menjadi suppliers. Suppliers. Ini kita hapus dulu. Untuk select-nya berarti kita menjadi supplier ID. Setelah supplier ID ada company name-nya. Company name, untuk company name sendiri dia tuh as nama PRSH. Nama PRSH. Setelah itu ada country. Ada country dan yang terakhir setelah country itu diganti menjadi asal. Asal country as asal. Setelah itu untuk kontak atau phone-nya itu diganti as contact person. Nah, ini merupakan tampilannya sudah sesuai dengan pertanyaannya. Ada supplier ID-nya, lalu nama perusahaannya, asal, dan juga kontak personnya. Selanjutnya, soal yang selanjutnya di sini kita disuruh untuk tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Untuk alamatnya sendiri terdiri atas address, city, dan country. Jadi untuk negara, untuk address, city, dan country dipisahkan pakai koma ya. Di select supplier ID. Setelah itu ada company name-nya. Setelah company name, untuk address-nya sendiri, untuk address, nah, dalamnya ada city, setelah itu sama lagi. Nah, di sini untuk country-nya sendiri itu dijadikan alamat as alamat. Bentar. Alamat. Dan dia itu from tabel suppliers. Nah, ini merupakan tampilannya. Jadi yang pertama ada supplier ID-nya, setelah itu ada company name-nya, ada alamat. Sebenarnya ini tadi untuk address-nya diganti menjadi alamat, jadi kita pakai as. Oke, mungkin lanjut ke soal berikutnya.
Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan pakai spasi. Oke, jadi kita select title-nya terlebih dahulu. Untuk first name dan last name-nya dipisah pakai spasi, jadi kayak ini. Setelah itu masukin last name-nya as nama lengkap. Nama lengkap. Kalau udah nama lengkap, setelah itu kita masukin birth date-nya. Untuk birth date-nya disuruh mengganti menjadi tanggal lahir. Bentar ini. Setelah itu from tabel employees. Employees title-nya setelah itu pakai ini, koma. First name. Tuh, pakai kutip, koma lagi, setelah itu ini lagi. Dan pakai last name as nama lengkap. Untuk address-nya sama kayak ini, ketik atas, koma. Masukin city, setelah itu ini lagi. Nah, untuk country-nya sendiri dia itu diubah jadi alamat. Jadi pakai as alamat. Kalau sudah, kita execute. Title, bentar. Ini masih ada error. Country as alamat. Ini koma. Nama lengkap di sini. Oh, di sini masih nggak ada komanya. Nah, ini merupakan tampilannya. Jadi yang pertama itu ada nama lengkap, setelah itu alamatnya. Untuk alamatnya sendiri, address, city, dan country-nya itu dijadikan satu tapi dipisahkan pakai koma. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Bulannya itu angka, harinya angka, dan tahunnya juga angka, tapi 4 digit. Promnya kita ubah dulu dari employees. Sebenarnya sama seperti yang tadi. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk select berarti dia first name, koma, last name-nya juga masukin, terus diganti as nama lengkap, lalu ada birth date-nya. Birth date ini diubah menjadi tanggal lahir. Tanggal lahir. To chart. Diubah dulu.
char 0, 0, itu date, koma. Nah, ini 2 digit. Ini juga pakai angka. Setelah itu untuk tahunnya juga pakai angka tapi 4 digit, berarti Y. S sekarang. Nah, jadi untuk sekarang di sini tuh dia sudah dirubah jadi 2905/2022, dia dirubah menjadi angka semuanya, dan untuk tahunnya dia pakai 4 digit, 4 digit angka. Ini langsung ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, di sini modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari jadi nama, dan tahunnya jadi angka 2 digit. Sebenarnya di sini sama aja, tinggal kita ubah ini. Ini menjadi nama untuk bulannya. Sedikit mon. Dan untuk tahunnya hanya pakai 2 digit, berarti Y-nya kita hapus 2. Setelah itu kita skip. Nah, jadi di sini sudah tertera untuk bulannya dia pakai huruf, sedangkan untuk tahunnya dia hanya pakai 2 digit terakhir. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Jadi untuk di sini kita bisa menggunakan rumus yaitu tanggal lahir, usia pada saat masuk itu bisa didapat dari tanggal lahir, dari pas awal mulai kerja diambil dengan tanggal lahir. Ini tetap from employees. Untuk select-nya, jadi yang pertama dia itu ada employees ID, setelah itu ada birth date. Untuk birth date, setelah itu ada hire date. Hire date dia itu berarti tanggal masuknya. Setelah tanggal masuk, di sini berarti age. Untuk menentukan tanggal mulai kerja, untuk menentukan usia pada saat masuk, berarti di sini tuh hire date. Hire date-nya dikurangi tanggal lahirnya. Birth date. Pas usia sekarang. Usia masuk kerja. Kalau sudah, nah, jadi usia masuk kerjanya setiap pegawai sudah tertera ada 43 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Mungkin karena sudah, kita lanjut saja pada soal berikutnya. Tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Langsung saja select employee ID. Lalu ada birth date-nya juga. Lalu ada hire date. Nah, kita pakai seperti tadi, age. Yang masa sekarang kita kurangi dengan tanggal masuk pegawainya. Jadi now kita kurangi dengan hire date. S ini untuk mencari masa kerjanya ya. Jadi as masa kerja from employees. Jadi tabel
Nah, ini sudah tertera di sini, ada ID pegawainya, terus tanggal mulai kerjanya di sini, dan masa kerjanya di sini. Untuk soal selanjutnya, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikalikan dengan serta nilai quantity. Untuk nilai kuantitinya dikalikan dengan unit price dari tabel order details. Kita select dulu order ID. Setelah itu ada unit price. Setelah unit price di sini ada quantity juga. Quantity. Nah, untuk kuantitinya sendiri dia dikalikan dengan unit price untuk mendapatkan harganya. Harga yang telah diorder. As total price. From order details. Kalau sudah kita execute. Quantity, oh ini maaf ada typo. Underscore. Nah, ini merupakan tampilannya. Jadi yang pertama itu ada order ID-nya, setelah itu unit price-nya, quantity, dan juga total price-nya. Untuk total price-nya itu dicari dari perkalian antara quantity-nya dan juga dikalikan dengan unit price-nya. Harga per unitnya. Selanjutnya kita disuruh untuk tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Kita select produk ID terlebih dahulu. Setelah produk ID, ada unit price, harganya. Setelah itu, jumlah yang sedang dipesan. Jumlah yang sedang dipesan itu unit on order. Untuk nilai barang yang sedang dipesan, bisa dicari dengan mengalihkan unit price dengan units on order. Jadi di sini kita kali unit price dengan unit on order. Jangan lupa dikasih from, ini from order details. Kita execute. Oh, masih ada units on order, unit price. Bentar. Units on order. Nilai barang. From product. Oh, untuk ini tuh dia from products, bukan from order details. Mohon maaf, kita execute. Nah, ini sudah ditampilkan. Jadi yang pertama ada produk ID-nya, unit price-nya, units on order, dan nilai barangnya. Untuk nilai barangnya sendiri, jadi di sini contohnya 19 dikalikan 40 hasilnya 760. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi di sini kita menggunakan ASC atau DSC. Kita select dulu. Select product name. Setelah itu unit on order-nya.
Nah, di sini kita bisa pakai ASC. Karena dia menampilkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita execute. Nah, ini dari yang paling kecil dahulu, terus ke yang paling besar. Jadi mulai 0, 10, 20, dan seterusnya. Untuk soal berikutnya, di sini tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi untuk mengurutkan dari yang paling besar, di sini kita memakai fungsi DSC. Jadi select last name, kita ganti jadi last name. Setelah itu first name, last name, first name, here from page ini saya taruh bawah aja. Extract here. Di sini from page. Ini ada now. Kamu pakai hire date. As masa kerja. Employees. Ini last name. Dan dia pakai fungsi DESC. Nah, jadi untuk ini dia itu diurutkan dari nama untuk last name dan juga first name-nya berdasarkan huruf depan nama belakang, huruf depan nama belakang yang paling besar. Jadi S dulu, habis itu P, L, K, F, D, C, B. Jadi dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini soal terakhir. Di sini kita disuruh untuk tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Untuk diskon 25% di sini kita bisa mengalihkan dengan 0,75 atau 75%-nya. Langsung saja select product name, unit price. Untuk unit price sendiri kurangi dengan unit price dengan diskonnya. Jadi untuk diskonnya itu unit price dikalikan dengan 0,7 dan 0,25 as sebagai harga diskon dia from products. Setelah itu kita memakai fungsi order by untuk product name. Sini kita menggunakan fungsi ASC karena dimulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah itu untuk unit price-nya kita menggunakan DSC yaitu dimulai dari yang paling besar, setelah itu ke yang terkecil. Unit price, harga diskon, from products, order by product name, ASC, product price, product name, sebentar saya sedang mencari ininya.
unit price. Jadi untuk yang tadi, sini kita menggunakan koma, bukan tanda strip. Setelah itu kita execute saja. Nah, ini merupakan tampilannya. Untuk yang pertama ada product name-nya, setelah itu unit price. Untuk unit price sendiri, dia diurutkan mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Jadi seperti 39, yaitu terus ke 10, dan seterusnya. Setelah itu ada harga diskon. Untuk harga diskon sendiri, yaitu dikalikan 25%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.